Let's go. Moving silent, feel the violence, the excitement, I know the assignment. I'm taking over, I'm sick of mediocre. I'll be the closer, I got a different motor. I got a mission to win it, some ammunition to get it. Don't need permission to finish, got an addiction that's gripping. Got some convictions I'm living, once I'm committed, I'm in it. Got a prediction, I'm winning. Lur, kita kan masih punya Carry Futura tahun 2001 sama 2002. Yep. Itu warnanya biru. Yang satu udah kita review kan kemarin di video yang sebelumnya. Yep. Nah, hari ini info masuk ada Carry Futura juga, minibus tahunnya 2003, warnanya merah. Dan kita langsung ke tempatnya yang punya. Hari ini kita mau cek unit gitu. Jadi kita langsung aja kita cek unitnya seperti apa. Nah, kalau info masuk sih harganya ini lebih miring gitu loh. Jadi kita penasaran. Oke. Unitnya seperti apa? Ya. Oke. Nah, unitnya kebetulan lagi di lap. Mas, sehat Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini kebetulan unitnya punya Mas Aris. Unitnya lagi di lap-lap juga. Cuman cuaca agak mendung. Gitu. Ini kita kemarin telepon jenengan, hari ini alhamdulillah kita datang kemari Mas. Kita mau cek unitnya. Bisa? Bisa. Oke. Tapi sebelum cek unit, kemarin buka harga berapa ya Mas? Kita buka harga 45. 45? Ya. Tapi masih nego? Masih nego. Masih nego. Di lokasi. Oke Mas, saya tak lanjut cek unitnya dulu ya Mas. Ini unitnya 2003, platnya G Pemalang Mas? Ya, Tegal. G Tegal. Ya. Oke, pajak hidup? Pajak off 1 kali. Pajak off 1 kali, bulan 10. Sekarang bulan 3. Nah, hitung berapa bulan. Untuk ganti plat 2023 ya. Kalau unit ini sih sebenarnya masih banyak yang ngaleng ya, Mas? Masih ngaleng. Masih ngaleng. Depan masih aman, masih ngaleng. Lampu-lampu juga masih ori, kanan kiri. Oke, yang kiri bukan sudah diganti, yang kanan masih ori Stanley. Gerimis mulai turun. Kita tetap lanjut. Ya. Nanti kalau tidak memungkinkan paling ya ambil seluruh gambarnya dulu aja ya. Oke. Gitu. Yang jelas kita informasikan dulu 2003, kondisi kaleng muter. Depan, belakang semuanya masih muter, nat-nat masih bagus, masih ketemu. Ini 2003, tipenya DRV ya Mas? GRV. Cuman jok belakangnya masih ada depan. Iya, itu kan karena diganti. Oh. Buat bawain sayur. Oh, betul. Jadi mobil ini karena buat sekalian buat usaha biasanya jok belakang kalau ngadep depan susah. Iya. Jadi diganti kanan kiri. Tapi untuk AC-nya double blower ya. AC dingin nggak Mas? AC-nya nggak nyala. Kurang dingin. Cuman perangkat semua komplit. Perangkat komplit semua. Hidup cuman nggak dingin. Nggak dingin. Kebetulan adzan. Oh, iya. Ya kita stop dulu. Oke. Kita nunggu beberapa saat tadi karena ternyata hujan. Jadi kita lanjutkan lagi untuk bodi-bodi dari mobil ini, kita cek kondisi luarnya dulu ya. Oke. Ya, kalau surat-surat tadi udah kita sampaikan di awal. Untuk bodi yang sebelah kanan tadi masih utuh, masih bagus. Talang belum ya? Ya. Talang dicek. Kalau memang unitnya dia masih bagus, masih utuh, talang dia masih bagus. Nah, untuk talang dia masih lempeng sampai belakang. Ini karena kita di bawah pohon, hujan, tetap gas nggak masalah. Yang jelas kita review kondisi semoga maksimal hari ini ya. Ya. Nah, ini untuk talang-talang masih bagus kondisinya. Pilar-pilar juga masih ori. Dia 2003, berarti dia ada set body molding kayak gini. Ya. Ya, jadi ada manis-manisnya. Sama sedikit ya. Kalau untuk 2003 ada manis-manisnya nih seperti ini. Pakai set body molding. Kalau totok depan masih rapi, grill depan ini masih bagus juga, masih kenceng. Wiper semua masih berfungsi normal Mas. Tadi yang talang sebelah kiri sudah, yang sebelah kanan coba dicek. Nah, ini untuk talang sebelah kanan, depan masih utuh. Nah, area sini bekas ada perbaikan, tapi udah diperbaiki. Ya. Jadi sebelumnya emang PR, tapi PR-nya ini udah diperbaiki. Untuk yang ini aja sebenarnya, kalau yang belakang ini masih bagus. Aman ya? Masih aman, nitik-nitik juga masih kelihatan. Untuk bagian samping. Kalau bodi muter sih ngaleng semua ini. Sebenarnya masih ngaleng bodi secara keseluruhan, tapi ya tetap ada sepet-sepet, cuman dia nggak tebel, jadi sepetnya masih aman, masih bagus. Nah, area belakang seperti ini ada bekas sepetan, tapi masih tetap tipis gitu. Jadi bukan apa namanya, kadang ada yang dia karena kempotnya parah, akhirnya kan dia dempulnya tebel. Jadi mobil itu jadi kelihatan kurang kurang ori gitu. Kurang ori ya. Ya kalau ini kan masih tipis, jadi mungkin ini lecet dikit tapi di sepet.
Itu beda kalau kempot habis nubruk dia mungkin ya kayak tadi dempulnya tetap tebel. Untuk area belakang ini masih apa namanya masih ngaleng, muter, nat-nat juga masih rapi, masih bagus. Talang bagian belakang juga masih bagus. Nah, ini yang punya ada gambar semarnya. Ya, ini pemanis. Kalau dari belakang masih oke, lampu-lampu nggak ada yang pecah. Ini 1.5 ya. Tapi masih karbu karena 2003 ya. Kemarin ada yang nanya yang injeksi mulai tahun berapa Mas? Ya kemarin di video-video kita juga sempat nyampaikan ya, kalau injeksi 2007 rata-rata udah injeksi, 2006 akhir sudah ada yang injeksi juga. Kalau body sebenarnya dari luar ini masih nata, masih bagus, nat-nat masih ketemu, masih lempeng, cuman kita perlu cek lebih jauh ke dalam. Nah, kita coba cek. Ini apa namanya? 2003. Nah, selebornya ini masih cukup bagus walaupun sebenarnya bekas perbaikan ini. Cuman dia rapi gitu. Ya, dia garapannya rapi, masih kelihatan bagus. Jadi sudah nggak ada kropos. Kemungkinan sebelumnya kropos tapi bukan bekas insiden. Kalau bekas insiden ini yang seperti ini pasti dia nggak rapi. Itu nggak rapi. Yang ini yang diperbaiki daerah sini aja. Ini karena sedikit kropos. Itu tapi udah bukan jadi PR termakan lagi. Usia ya? Ya termakan usia. Tapi udah nggak jadi PR lagi lur. Udah diperbaiki. Kalau door trim 2003 dia udah door trimnya seperti ini 3D. Nggak pakai yang bludru lagi. Jadi kalau kena hujan aman. Nah, dashboardnya seperti ini, kondisinya masih cukupan rapi ya. Untuk 2003 makanya tadi kita bilang 2003 buka harga 45. Ini harga miring lur. Miring ya? Harga miring. Makanya kita cek kondisi sebenarnya masih masuk. Ini kondisi untuk seperti ini. Cuman ya ada sedikit yang plus minus tadi. Ada body udah sepet. Jadi kalau yang kita cek unit yang sebelumnya memang harga bisa nyampe ada yang 50 lebih gitu. Karena memang ya tergantung seberapa originalitas dari unit tersebut gitu. Jadi kita nggak mengada-ada, memang kalau harga sekian ya barang seperti ini, harga seperti ini bahannya cukupan sesuai kondisi. Iya sesuai kondisi. Tapi ini untuk unit kaki-kaki masih oke, gardan nggak dengung, semuanya normal gitu. Hanya memang pernah ada PR tapi sudah diperbaiki untuk unit ini gitu ya. Kalau jok-jok, untuk area jok ini masih cukup bagus, wajar seperti ini, masih rapi juga. Nah itu ada double blower, cuman AC-nya nggak dingin. Oh ya, kelewat untuk lantai. Nah itu lantainya masih utuh. Lantainya masih bagus, masih utuh, nggak kropos. Oh iya. Gitu ya. Sekarang cek untuk yang sebelah kiri. Nanti kita baru ke sasis dan mesin. Oke. Ini alhamdulillah hujan udah reda, jadi bisa keseluruhan untuk ngeceknya. Nah ini untuk pintu-pintu yang sebelah kiri ini masih bagus juga. Ada silerannya masih aman. Door trimnya 3D, kanan kiri nggak ada yang pecah. Nah untuk selebor juga dia udah rapi seperti ini, udah bagus. Lantai juga udah diperbaiki, masih bagus ya. Untuk pilar A juga masih bagus. Dia masih apa namanya, ada sambungan seperti ini gitu ya. Nah kondisi untuk pilar seperti ini, interior masih cukupan. Kita sekarang cek bagian tengah. Nah ini untuk tengah, door trimnya seperti ini, ada lecet-lecet. Jadi ini ceritanya emang pemilik sebelumnya dipakai buat bawa-bawa barang. Oh iya mungkin. Itu ya. Jadi mungkin ada lecet-lecet kena itu ya barang. Tapi ringan itu. lah. Tapi untuk mobil sih aman, dia nggak ada bekas insiden karena sileran-sileran pintu ini masih aman, masih bagus. Nah ini untuk jok tengahnya masih rapi. Dia seperti ini kondisinya. Sebenarnya nggak ada yang sobek sih. Kotor ya? Iya, cuman ada sedikit kotor aja. Ini apa namanya, perlu sentuhan salon lah, beres. Salon gitu. Plafonnya masih utuh. Plafonnya masih cukup bagus, ada bolong dikit sebelah sana. Oh iya. Nah itu ya, itu ada sedikit bolong. Yaitu plus minusnya ya, namanya mobil bekas seperti ini gitu. Untuk bagian belakang, nah ini bagian belakang pintunya seperti ini, ada lecet-lecet karena memang ya tadi yang saya sampaikan bekas dipakai buat muat. Makanya ini sebenarnya GRV, tapi karena pintunya joknya belakang diganti, ada depan, jadi kelihatannya kayak GRV gitu. Aslinya GRV ya? Ya aslinya GRV karena itu AC double-nya ada dan bukan pasangan gitu ya. Iya, Oke, joknya masih rapi untuk bagian belakang. Untuk bagian pelang seperti ini juga ini masih bagus, masih rapi. Nah kondisinya seperti ini teman-teman, jadi bisa menyimpulkan insya Allah ini kondisi masih rapi, masih cukupan lah ya. Kalau namanya buat pemakaian saya rasa wajar-wajar aja. Ini untuk list-list pintu bagian belakang juga masih bagus. Sileran pintu
bagian belakang sampai ke bawah, coba dicek. Ya. Gitu ya. Oke, lanjut kita ke sasis. Nah, sekalian cek selebor juga Lur. Ya. Nah, ini selebor yang sebelah kiri. Nah, selebornya masih cukup rapi, masih bagus. Itu kalau bannya masih tebal untuk belakang kiri. Pakai velgnya racing ring 13 standar. Nah, coba ngolong ke bagian tengah. Nah, itu untuk bagian tengah sasisnya dicek. Ya, Ada utuh ya? Utuh, kelihatan Ada keropos enggak? Enggak ada. Aman. Pijakan, bagian pijakan. Pijakan juga ini. Pijakan aman juga. Ya. Ya, kondisi seperti itu bisa dicek sendiri ya, teman-teman bisa menyimpulkan untuk kondisi dari mobil ini. Nanti kita putuskan mau kita ambil atau nanti barangkali teman-teman ada yang butuhkan bisa hubungi kita, nanti kita sambungkan ke Mas Aris. Oke. Gitu ya. Selebor depan yang sebelah kiri. Nah, ini masih utuh, masih bagus. Shockbreakernya juga nggak rembes oli. Biasanya kalau shockbreaker dia mati ada rembes-rembes oli. Ya, agak basah gitu agak basah gitu. Ini selebornya posisi kiri masih bagus. Kalau yang sebelah kanan selebor coba dicek. Untuk selebor, nah ini yang sebelah kanan masih bagus juga, masih utuh. Shockbreaker juga nggak bocor. Itu masih aman. Ya, aman. Kondisi ban juga masih cukup tebel. Pakai ring 13 standar, tinggal yang belakang. Nah, untuk belakang sasisnya masih bagus juga, selebornya aman gitu, masih cukup semua, rapi, ya nggak ada bekas perbaikan. Nah, yang penting sasis loh, Ya. karena sasis tulangnya ini. Kalau mobil ibaratnya sasisnya udah kena, udah melintir, ya pasti mobilnya dia Nggak enak ya? Nggak enak, larinya nggak enak gitu. Yang Ya. sasis tengah coba Oke. dicek. Ya. Nah, ini lanjut ke sasis tengah. Utuh. Kondisinya seperti ini, masih utuh, Utuh. masih bagus, tangki juga nggak Tangki copot. utuh. Aman ya. Iya. Kita udah buka bawah jok. Nah, kondisinya seperti ini. Untuk mesin, sebenarnya mesin untuk bagian bawah ini kering. Kering ya. Kering, bagian sana juga kering, nggak ada rembes-rembes oli. Cuman ini packing deksel. Oh iya, Nah, dikit jadi ya. dia rembesnya dari sini packing deksel. Kalau mau sebenarnya ini packing deksel nggak terlalu mahal karena cuman berapa Ya. 4 baut kalau nggak salah, dibuka ganti Diganti packing aja ya. tutup. Ini udah rapi sebenarnya gitu, nggak terlalu PR banget kalau menurut saya. Ini sih ringan gitu ya. Ya. Kalau yang kita sampaikan kalau misal dia mesinnya agak PR-nya besar, itu dia Bawah. rembesnya dari bawah gitu, dari packing silinder, terus kemudian dari packing carter bocor. Nah, itu kalau packing carter bocor itu tuh mesin harus turun. Oh iya, iya. Kalau ini cuman silinder head aja dicopot bisa ganti. Tapi kalau yang packing carter mesin harus turun. Oh iya, iya. Nah, itu yang biaya gede, itu kalau mesin harus turun sekalipun cuma ganti packing carter. Gitu. Kalau di tempat kita sekitar 800.000 lah. Kurang lebih Turun ya, mesin. turun mesin ya. Ya, Biayanya aja. bongkar mesin, Bongkar mesin aja. pasang mesin gitu ya, bukan termasuk spare part, Iya, beda. iya. Itu bongkar pasang mesin sekitar 800 ribuan. Gitu ya. Nah, ini untuk selang termostatnya masih cukup lentur, cukup bagus. Iya, belum bantat. Belum bantat. Nah, sekarang kita cek olinya. Kita cek kondisi oli. Nah, ini olinya karena habis jalan jadi olinya Iya, agak turun iya, seperti agak ini, turun. tapi Iya. nggak masalah, masih cukup. Yang penting warnanya bukan coklat. Ya. Kalau warna oli udah coklat itu Waduh, agak ya parah lagi. tanda-tandanya udah kecampur air radiator sama oli mesin. Untuk mesin cukup seperti ini ya Lur ya. Ya. Jadi insya Allah mesin masih aman, tergolong aman kalau cuma rembes di daerah sini. Cuman ya tinggal teman-teman nggak mau lah kalau yang seperti ini maunya yang bersih banget gitu ya. Terserah masing-masing gitu. Ada Kalau menurut saya bukan lagi. kesimpulan ini tidak terlalu tidak terlalu PR yang besar gitu. Sekarang kita coba nyalakan mesinnya, kita dengerin suara. Oke. Nah, ini nggak saya gas, starter langsung jreng, langsung nyala, fan belt nggak decit, Ya. masih aman, suara mesin juga masih cukup halus. Ini stasioner. Coba sekarang kita geber. Nah, tergeber sampai RPM 4000, suara mesinnya masih aman, nggak ada suara aneh kayak metal gitu, nggak ada, masih halus. Ini RPM-nya jalan ya. RPM jalan, temperatur jalan, speedometer jalan, sama Indikator bensin. bensinnya masih oke. Sekarang coba kita cek asap knalpotnya. Ada Oke. asap nggak?
Oke? Ya, gas. Ya. Aman. Aman? Ya. Berarti masih oke ya? Ya. Karena ini mobil bensin, harusnya nggak ngasep. Iya. Gitu. Kalau dia mesin diesel, bolehlah ngasep hitam. Kalau ngasep hitam itu tandanya dia solar yang terbakar. Gitu. Kalau bensin terbakar dia nggak ngasep. Kecuali kalau asap putih. Nah, yang kita waspadai adalah asap putih. Kalau asap putih itu tandanya oli mesin yang ikut terbakar. Berarti oli mesinnya bocor sampai ke ruang bakar. Ya. Nah, kalau seperti itu ciri-ciri dari mesin yang bermasalah. Jadi mungkin untuk unit ini seperti itu yang kita review hari ini. Buat teman-teman yang membutuhkan bisa japri ke kita atau hubungi nomor WhatsApp yang kita taruh di deskripsi. Oke, mungkin itu aja. Ya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Ketemu lagi kita di vlog-vlog selanjutnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.